Halo semuanya, nama saya Wildan Kurniadi dan kita kembali ketemu lagi di video tutorial Java untuk pemula yang ke-10. Dan kali ini, sesuai janji saya di video sebelumnya, kita akan ngebahas tentang if dan else. Nah, apa itu if dan else buat teman-teman yang belum mengerti? Mungkin sebagian udah pada tahu. Jadi, if dan else itu adalah sebuah biasa dibilang percabangan atau kalau saya sih bahasa informalnya itu bisa dibilang sebagai keadaan lah gitu, pengkondisian. Jadi kalau misalnya kita menemui sesuatu statement A atau kondisi A, maka kita akan melakukan pekerjaan tertentu. Jadi misalnya jika kita memiliki sebuah kondisi A, maka kita akan melakukan B. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung masuk ke coding aja. Oke, jadi di sini misalnya saya punya jeruk, apel, dan total, dan kali ini kita akan pakai jeruknya aja. Nah, misalnya kita punya jeruk cuman satu, kasian banget cuman satu. Nah, misalnya if jeruk sama dengan satu, jadi kalau kita cuma punya jeruknya satu, maka lakukan system.out.println jeruk satu-satunya, please jangan diminta. Oke, dan coba kita running dan ya, sini jeruk satu-satunya, please jangan diminta. Nah, misalnya jeruknya dua, berarti kita punya jeruk dua, dan kita jalankan lagi, coba. Nah, di sini nggak keluar apa-apa. Kenapa? Karena tulisan ini hanya akan dieksekusi jika jeruk yang kita miliki itu sama dengan satu. Nah, karena barusan jeruk yang kita punya itu ada dua dan bukan satu gitu ya. Jadi perintah system out.println ini akan dieksekusi ya gitu. Jadi itulah kenapa tadi kalau jeruknya satu, maka akan muncul tulisan ini jeruk satu-satunya, jangan diminta. Nah, jadi cara kerjanya adalah seperti ini. Di dalam if ini ada sebuah kondisi. Nah, ini itu akan dicek. Jika hasilnya true, maka ini akan perintah yang ada di dalam kurung ini, di sini, nih, yang di kuning-kuningin ini. Nah, itu akan dieksekusi. Jadi, misalnya, ya, kita buktikan aja. Misalnya, system, hmm, system.out.println jeruk sama dengan satu. Nah, pasti hasilnya true. Jadi kalau misalnya hasil dari ini true gitu ya, hasil ininya true, pasti dia bakal dijalanin. Kita jalankan true. Nah, jadi karena true, maka ini hasilnya jeruk satu-satunya gitu. Nah, kalau misalnya ini dua, di sini pasti hasilnya akan false kan? Nah, coba kita jalankan. Nah, kalau false dia nggak akan dieksekusi. Begitu. Nah, kemudian ada salah satu bentuk lagi namanya if else statement. Nah, jadi kalau if else, jadi bedanya sama if itu kan kalau memenuhi keadaan ini. Nah, sedangkan kalau nggak memenuhi, nggak ada outputnya dong. Nah, kita buat kondisi lain. Jadi kalau misalnya kondisi yang kita miliki nggak masuk ke dalam si percabangan if ini, nah dia bisa masuk ke percabangan yang selanjutnya. Else, nah jadi kalau jeruknya nggak sama dengan satu, entah itu 10, 100, sejuta, 20, nah, atau min satu mungkin karena di sini belum saya pakai validasi. Nah, jadi kalau misalnya jeruknya itu tidak sama dengan satu, dia akan melakukan perintah yang ada di bawah ini. Misalnya begini. Jadi kalau misalnya jeruknya lebih dari satu, kita akan menulis saya punya jeruk lebih. Silahkan diminta. Silahkan diminta. Nah, kalau misalnya satu,
jeruk satu-satunya jangan diminta. Dan kalau jeruk dua, saya punya jeruk lebih silahkan. Dan kebetulan kita punya jeruk dua ya, karena ini kalau misalnya gini, kalau kita punya jeruk satu, jangan diambil, jangan dimakan, jangan diminta. Dan kalau lebih dari satu, silahkan gitu. Jadi ayo coba kita jalankan. Nah, saya punya jeruk lebih, silahkan diminta. Itu karena jeruk yang kita punya itu ada dua. Nah, kalau misalnya jeruk yang kita punya ada satu. Nah, jeruk satu-satunya lagi. Dan misalnya kita punya 1 juta, saya punya jeruk lebih. Oh, kan banyak. Iya, lebihnya berapa? Ini 999. Nah, jadi itu fungsi dari perintah if else. Dan kemudian ada lagi itu namanya nested if. Nah, jadi nested if itu kalau misalnya kita begini. Misalnya kita punya sebuah nilai. Nilai nilai mata kuliah aja misalnya ya. Nilai. Nah, si nilai ini kita kosongin aja dulu, biarin. Jadi kita buat sebuah penilaian. Misalnya jika nilai jika nilainya lebih dari 80, lebih dari lebih dari sama dengan 80, maka indeksnya A. Maka indeksnya sama dengan A. Nah, jika if lagi, taruh lagi, if else, else if, nah ini, else if, jika nilainya lebih dari sama dengan, misalnya B itu 68, maka nilainya B. Else if, jadi setelah else ditaruh if, jadi, nah misalnya opsi ketiga itu jika nilainya kurang dari 68 tapi dia di atas 60, itu dia nilainya C. Nah, kita punya nilai 0. Belum. Ya udah, kita lanjut dulu ya. Else, nanti kita copy paste. Copy paste. Misalnya nilainya 50, itu D. Dan jika kurang dari 50, itu E. Nah, coba kita jalankan, kita punya nilai 0. Harusnya nilainya itu indeksnya yang muncul adalah E. Coba kita jalankan. Dan E benar keluar. Nah, misalnya di sini kita punya kondisi lain. Misalnya nilai kita 85. Dan kita jalankan A. Dan misalnya kita punya nilai 60. Dan hasilnya C. Dan ya, untuk if dan else mungkin sampai sini dulu. Oh ya, ada lagi. Jadi kalau misalnya ini, karena ini statement paling akhir, dan ya kecuali ya, ini bebas sih mau dihapus atau enggak juga. Teman-teman akan ngerti kalau udah menemukan kasus kapan kita harus pakai else if di akhir atau cukup pakai else aja. Dan ya, kita coba jalankan 60. Kita punya nilai 79. Ini nilai paling menyakitkan. Kurang satu lagi 80. Nilainya B. Dan ya, untuk kali ini mungkin segini aja. Karena udah 10 menit juga ya, udah lama lah. Masih ada lagi tentang if dan else. Mungkin saya akan bahas di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan jangan kemana-mana dulu.